Maraknya praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Kota Batam membuat stok solar subsidi kian menipis. Aparat penegak hukum memberikan atensi lebih karena mencium adanya upaya licik oleh oknum untuk meraup keuntungan. BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan distribusinya telah diatur dan dirancang sedemikian rupa agar tepat sasaran. Namun para pelaku terus mencari celah agar BBM bersubsidi dapat diselewengkan peruntukannya dengan motivasi mendapat keuntungan. Upaya pencegahan dan penindakan pada pelaku pelangsiran hingga penimbunan BBM subsidi jenis solar juga terus dilakukan oleh instansi terkait. Tak jarang, aksi pelangsiran dan penimbunan membuat BBM subsidi sulit didapat oleh masyarakat. Saudara, bahan bakar adalah hal penting untuk menunjang aktivitas berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Begitu pentingnya sampai pemerintah harus mensubsidi atau memantau agar BBM untuk masyarakat yang membutuhkan itu tepat sasaran. Salah satunya adalah menggunakan kartu kendali alias Velcard. Meski begitu, ada saja cara para pelaku mengakali kelemahan sebuah sistem. Baru-baru ini, polisi menangkap komplotan yang membeli BBM subsidi melebihi ketentuan. Apakah aksi pelangsir dan penimbun solar ini melibatkan oknum tertentu? Yunus Reportase menghadirkan liputannya untuk Anda. Akal-akalan si penimbun solar. Di Kota Batam, aksi penimbunan BBM bersubsidi dari SPBU di Sagulung yang dilakukan oleh oknum telah diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri. Dalam penindakan tersebut, sebanyak 3 orang tersangka diamankan petugas, beserta barang bukti 1,1 ton BBM jenis solar bersubsidi, serta 3 unit kendaraan pelangsir yang telah dimodifikasi. Biasanya para penimbun bertujuan untuk meraup keuntungan lebih setelah dijual ke sektor industri dengan disparitas harga yang cukup signifikan dari harga subsidi menjadi harga industri. Adapun harga BBM jenis solar subsidi dijual dengan harga Rp5.150. Sementara solar non-subsidi dibanderol oleh Pertamina dengan harga Rp12.950. Artinya terdapat disparitas harga yang bisa membuat pelaku penimbunan nekat melangsir BBM subsidi dari stasiun pengisian dan kemudian dijual kepada industri yang tidak dapat membeli BBM subsidi dengan cara resmi. Padahal, pemerintah melalui Pertamina dan dinas terkait telah menentukan cara mendapat BBM subsidi agar tepat sasaran, yakni dengan menggunakan kartu Velcard yang diterbitkan oleh Disperindak Kota Batam dan disertai dengan registrasi oleh PT Pertamina. Upaya tersebut masih saja gagal, sebab ada saja celah yang dilakukan untuk menjual lagi BBM solar subsidi ke pihak industri. Kasubdit Tindak Pidana Tertentu, Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Dani Katranugraha mengatakan, pihaknya akan terus mengimbau kepada pihak SPBU untuk tidak mentoleransi aksi dan upaya penyelewengan BBM subsidi. Penyelewengan tersebut diketahui menggunakan kartu Velcard yang dikeluarkan oleh Disperindak Kota Batam. Hal itu untuk mencegah kelangkaan BBM subsidi yang kuotanya telah dibuat oleh Pertamina. Jadi modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, mereka memanfaatkan kebijakan dari pemerintah berupa penggunaan kartu berisi.
Jadi kartu bergizi tersebut mereka miliki lebih dari satu, dan bahkan yang kami dapati saat dilakukan penangkapan ada 38 kartu bergizi. Ternyata setelah kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari ketiga pelaku menggunakan kurang lebih 81 kartu bergizi. Yang kemarin ada 43 kartu sempat dibuang oleh salah satu tersangka atas nama SN pada saat petugas mengamankan yang bersangkutan. Akan tetapi yang 38 kartunya sempat kita amankan dan kita jadikan barang bukti. Jadi dari kartu bergizi tersebut mereka membeli dari beberapa SPBU, dan tidak hanya satu SPBU, ada beberapa SPBU, dan saat ini kita masih dalam keterlibatannya, apakah ada keterlibatan dari SPBU sini atau tidak. Tapi yang pastinya dari kartu bergizi tersebut mereka berhasil mengisi dari beberapa SPBU. Jadi kartu bergizi itu memang bukan kepunyaannya secara utuh. Satu orang tuh memiliki 81 kartu itu, bukan. Akan tetapi kartu bergizi itu masih kita dalami lagi terkait siapa yang menjualnya, ya. Karena kartu bergizi itu dia menggunakan jadi di stiker kartu bergizi yang aslinya di stiker oleh dia, sehingga menggunakan plat kendaraan yang bersangkutan. Sehingga itulah yang untuk mengaburkan perhatian dari petugas, baik itu petugas di SPBU maupun petugas yang lainnya. Dani mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku biasa menggunakan kendaraan umum yang telah dimodifikasi. Para pelaku juga terbukti memiliki puluhan keping fasilitas kartu Velcard untuk dapat membeli BBM subsidi. Ia menegaskan, pihaknya akan memantau dan menindak tegas apabila ada temuan di SPBU dalam melancarkan aksi pelangsiran BBM subsidi. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Kepri, Fahrizal Imaduddin mengatakan, pihaknya bersama Disperindah Kota Batam telah melakukan pemantauan. Ia mengatakan, ada pelaku penimbunan yang masih dapat mencari celah untuk melakukan penyelewengan. Sesuai dengan peruntukannya. Ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Pemko Batam, hanya saja kami melihat ada yang perlu diupdate sehingga konsumen penggunanya tidak lagi punya kesempatan bebas nih. Nah, ini juga tindak lanjut dari Pak Kadis, Pak Gustian Riau melakukan visit ke lapangan bersama. Kita melakukan pengawasan bersama pada saat itu dan ditemukan memang adanya indikasi oknum yang melakukan pembelian berulang dan punya kartu yang lebih dari satu. Nah, ini kemudian kita evaluasi, ternyata diperlukan register ulang fuel card di Kota Batam. Ini juga merupakan impact positifnya kita untuk memberikan energi yang berkeadilan untuk masyarakat, sehingga kita nanti bisa menemukan konsumen yang sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini kami juga menghimbau buat konsumen-konsumen lain jangan sampai yang punya kendaraan bagus justru malah mengantri ikut meregistrasi fuel card. Yuk gunakan BBM yang subsidi sesuai dengan haknya. Yang mampu beli bahan bakar, gunakan bahan bakar yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Nah, transisi energi itu akan berubah menuju energi yang baru dan terbarukan, energi yang lebih bersih, energi yang lebih hemat, energi yang lebih ramah lingkungan. Ini memberikan impact positif untuk semua pihak. Nah, Kota Batam itu punya visi, Pak Wali yang punya visi untuk global Batam yang menjadi lebih maju, lebih sehat. Nah, ini kami mendukung nih dengan pergerakan bahan bakar yang energi yang lebih bersih, lebih sehat, dengan menyediakan seluruhnya bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Polda Kepri juga akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina Kepri untuk melakukan pemantauan secara berkala yang bersifat acak. Kuota dan pendistribusian BBM bersubsidi telah diatur oleh pihak Pertamina dengan Disperindah Kota Batam. Untuk mengawasi penyalahgunaan fasilitas BBM subsidi agar tepat sasaran.
Apa yang dilakukan oleh para pelangsir BBM subsidi berdampak pada masyarakat. Keluhan datang dari sopir mobil lori yang menyediakan jasa rental pengangkutan barang. Mereka mengaku sulit mendapatkan BBM subsidi lantaran selalu habis. Terkait penindakan para penimbun solar subsidi, para sopir mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya pada para penegak hukum. Ia mengatakan, pembelian solar subsidi menggunakan fuel card juga dibatasi sebanyak 30 liter per sekali pengisian. Tanggapan Bapak soal solar gimana Pak di pom bensin sekarang? Ya, kalau untuk mobil tua itu nggak dapat lagi Pak. Untuk mobil tua nggak dapat ya Pak? Ya, karena kami nggak dapat. Ya, pajak udah nunggak kan. Jadi, namanya ya SIM nggak ada, terus kartu nggak ada, nggak dapat kan kartu kan. Makanya kami sini untuk dapat solar. Jadi kalau kamu beli solar itu di pinggir jalan, Di pinggir jalan. harganya jauh lebih mahal. Oh. Terus tanggapan Bapak nih kan kemarin ada nih yang ditangkap soal pelangsir minyak itu gimana nih Pak? Yang mau bilang apa lagi itu kan tugas aparat. Kami ya bisa komen apa-apa. Harapan Bapak apa nih Pak terkait minyak solar inilah? Harapan tadi ya ini mudah mendapatkan solar itu aja. Dan sulit kayak gini memang kalau motornya susah, solarnya juga mahal. Kan dengan barang-barang kebutuhan juga mahal semuanya ada. Nah, keseharian Bapak ini apa nih Pak? Saya sehari saya ngasih bahan apa? Rental lah ya, rollernya rental ya Pak. Sehari itu ke pendapatan berapa Pak kalau rental nih? Kami nggak cukup Pak, orang ada barang ada. Kalau untuk sama bahan bakar ketutup nggak ini Pak? Beli solarnya atau adalah sisa? Ada kita untuk pulang ada lah. Oh, itu Pak ya. Oke, makasih ya Pak. Praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis solar menyebabkan kelangkaan bahan bakar di tengah masyarakat. Perlu adanya koordinasi antar pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan fasilitas BBM bersubsidi. Saksikan News Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.